Oke, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, selamat pagi. Oke. Kita sudah live nih Pak di sesi yang pertama, Iya, iya. hari kedua mentoring Virtual Career Conference 2021. Sebelum kita mulai kita sapa dulu nih teman-teman yang udah datang. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita bisa lihat di komen Pak nih mulai. Nah, semangatnya nih harus kita Wah, udah push dulu nih sebelum kita mulai nih. ya, minggu-minggu pagi masih ini ya, udah Iya, semangat harus pengen belajar semangat semua. nih. Betul. Oke, great. Oke, first of all kenalan dulu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Rifki dari Mentor Indonesia yang akan memandu sesi pagi ini. Bersama yang sudah hadir pagi ini, thank you for your time Pak Hari Kapota. Sama-sama. Beliau ini sekarang SVP Commercial di Ruang Guru dan juga pasti teman-teman sebagian besar udah tahu 20 years experience in FMCG Indonesia in commercial leadership mostly ya Pak ya. Wih, ini makin banyak nih Pak, semangat-semangat paginya. Oke. Aduh, Oke, makasih nih semangatnya nih. iya, mudah-mudahan udah sarapan semua dan siap untuk belajar dari Pak Hari ini. Kita sharing bersama mengenai intrapreneurship ya Pak ya. Mungkin sebelum kita masuk ke presentasi Pak, bisa di-share dulu sedikit Pak, entrepreneurship itu apa dan kira-kira benefitnya apa yang akan teman-teman dapatkan dari sesi ini Pak? Oke. Ya sebenarnya entrepreneurship itu entrepreneurship di dalam company gitu. Jadi ada yang mengistilahkan corporate entrepreneurship, ada yang mengistilahkan internal corporations entrepreneurship. Nah, yang terakhir yang sekarang lagi rame itu jadi intrapreneurship gitu. Oke. Berarti sebetulnya ini akan bermanfaat untuk teman-teman di semua industri ya Pak? Termasuk yang baru Iya, mau kerja juga ya Pak ya? benar banget, benar banget. Dan ini sebenarnya core kompetensi yang harus dimiliki gitu kalau kita memang pengen karir kita itu menanjak gitu ya. Karena untuk bisa mendapatkan opportunity higher positions kita itu harus beda gitu dengan peers kita ya. Masuk kerja aja kan udah sulit ya mungkin Betul Pak, apa apalagi kompetisinya pandemi banyak ya gini ya Pak untuk ya? masuk. Udah lagi pandemi gini atau lagi yang manajemen trainee nih teman-teman yang manajemen trainee Wah juga kan betul. susah sekali masuk, itu saingannya mungkin ribuan puluhan Iya ribu Pak, gitu ya. Nah iya Pak. begitu Saya juga masuk itu merasakan juga Pak, manajemen gitu trainee ini. ya. Nah begitu masuk nanti ke company gitu, peers kita itu sebenarnya saingan kita juga gitu ya untuk kita bisa bisa untuk naik ke higher positions, dan itu semakin menggerut kan semakin sedikit posisinya ya. Nah, entrepreneurship ini sebenarnya bermanfaat ya based on my experience ya untuk membantu apa namanya karir path kita ke depan gitu. Oke. Kalau gitu seperti udah teman-teman dengar, entrepreneurship ini very important for everyone yang baru mau kerja, yang sudah kerja, mungkin nanti bisa shifting jadi entrepreneur, we don't know. Tapi ya at least dalam corporate, dalam tempat kita berkarya sekarang, kita bisa menanamkan dan mempraktikkan semangat entrepreneurship ini. Oke, without further ado, Pak Hari, please. Oke, ya, Thank you, Pak. Oke. bentar ya. Oke, Pak Hari akan share screen dulu ya, teman-teman. Ya, semakin banyak nih Pak yang join. Oh ya, Ada sekitar berapa ya? 44.000 mungkin yang online. Mas kira ada Aduh. lebay itu. Iya. Iya, Saingan iya. sama PON Papua ini Pak. Oke. Ini minggu pagi ini kita santai aja ya, sambil ngopi-ngopi, mungkin teman-teman mungkin ada yang pakai kaos oblong di belakang rumah gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Mas Rifki ya. Oke Pak. Uh, Oke. Sudah muncul Pak screen-nya. The show ya, ya, ya. Oke. Nah, ya seperti tadi kita pada saat opening kita mau ngobrol-ngobrol tentang entrepreneurship gitu. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, apa sih entrepreneurship ini, apa hubungannya dengan entrepreneurship gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa entrepreneurship adalah entrepreneurship yang ada di company gitu. Nah, sebelum kita masuk ke entrepreneurship, nah sebenarnya
entrepreneurship itu esensinya apa sih gitu. Apa sih sebenarnya esensinya entrepreneurship? Mungkin kalau untuk teori entrepreneurship udah teman-teman udah pada paham ya, banyak sekali bisa di googling, itu banyak sekali materinya. Jadi kali ini saya nggak terlalu banyak ngomong tentang teori gitu. Ada sedikit aja di depan, mending kita ngobrol tentang contoh-contohnya aja gitu ya, agar ini live gitu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita coba lihat dulu definisi entrepreneurship. Jangan fokus kepada bisnis modelnya, jangan fokus kepada apa yang orang lakuin di luar, fokus kepada masalah yang dialami banyak orang. Kalau masalah itu tidak dialami banyak orang, ya bisnisnya segede gitu. Kalau masalah itu dialami banyak orang, ya kesempatannya segede gitu. Fokus kepada masalahnya, fokus kepada apa masalah yang konsumen itu hadapi. Jangan fokus kepada business model, monetization ini, enggak. Masalahnya dulu. Ada nggak masalah? Lalu pertanyaan kedua, bisa nggak gue pecahkan masalah ini melalui suatu produk teknologi? Nah, itu tadi. Jadi esensinya entrepreneurship atau ya, seorang entrepreneur itu intinya ya memecahkan satu problem gitu. Dan satu bisnis itu akan eksis gitu ya kalau memang ada customer-nya gitu. Nah, customer ini akan membeli produk kita kalau bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh customer. Gitu. Jadi intinya entrepreneurship menurut saya sih problem solving ya. Jadi kita bisa create solutions terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Tadi Mas Menteri tadi ya juga menyampaikan. Mas Menteri sekarang ya Pak. Mas Menteri sekarang kan bilang tuh ya. Jadi kalau kita mau berbisnis gitu fokusnya kan pada problemnya gitu, jangan pada solutions-nya, pada teknologinya gitu-gitu ya. Tapi problemnya dulu. Kita harus memfokuskan, mengidentify problemnya apa sih sebenarnya. Nah, gitu. Nah, jangan jump in tiba-tiba mau bikin aplikasi gitu ya Pak ya. Jangan benar. Tapi lihat dulu problemnya apa. Nah, dan bisa jadi nanti solusinya itu pada saat kita menemukan problem pertama, solusinya nanti itu bisa jadi beda. Jadi misalnya di awal gitu ya kita ketemu problem, terus kebayang nih solusinya A gitu. Nah, pada saat kita masuk ke pilot gitu ya, dicoba dulu di small scale gitu, bisa jadi nanti solusi yang pertama itu tidak menjawab problem gitu. Akhirnya ketemu solusi yang kedua gitu. Jadi kita itu jangan terlalu fokus kepada solusinya gitu, tapi fokusnya itu ke problem, benar tadi kata Mas Menteri. Karena solusi bisa berbeda-beda gitu dan bisa berkembang terus gitu ya. Itu. Nah, terus apa hubungannya entrepreneurship sama intrapreneurship gitu. Nah, intrapreneurship itu istilah yang ini bisa dibilang baru atau enggak baru juga ya. Ini diperkenalkan oleh Gifford Pinchot ini pada tahun 1978. Nah, dia sama istrinya sebenarnya membuat satu artikel tentang intrapreneurship ini. Jadi menurut dia intrapreneur itu adalah dreamers who do. Jadi orang yang ada di dalam satu company yang punya mimpi gitu ya. Dan yang lebih penting adalah dia yang melakukan gitu. Nah, itu bedanya. Mungkin sebuah orang banyak yang punya mimpi gitu ya. Oh, ini harusnya begini, harusnya begitu gitu. Tapi yang membedakan intrapreneur dengan yang biasa-biasa aja, itu intrapreneur itu kalau bahasa Sundanya tuh kekeh sumekeh gitu. Pengen mewujudkan dream-nya itu. Dan dia immediately langsung execute. Jadi nggak hanya sekedar wacana-wacana terus ya, tapi dia sudah ada langkah gitu loh, langkah untuk menuju ke arah sana. Walaupun langkahnya actions-nya, ya ini yang ngebedain. Ada actions-nya. Walaupun hanya talk to 1% gitu. As a first step. Nah, kadang juga ada yang ngomong ke teman, cuman isinya tuh mengeluh gitu.
apa namanya, sambil curhat gitu-gitu ya, jadi baper gitu, akhirnya ngeluh-ngeluh gitu tentang masalah. Nah kalau entrepreneur itu dia ngelihat masalah, terus dia kebayang solusinya gitu. Nah terus dia ketemu orang pertama itu untuk jual idenya dia gitu. Oke. Walaupun dia tahu bahwa sulit untuk mewujudkan idenya dia, tapi dia itu tidak menyerah gitu. Jadi dia punya keyakinan bahwa idenya ini bisa dikerjain dan dia sudah mulai melangkah. Itu bedanya dengan orang yang hanya apa namanya dream aja gitu ya. Nah, jadi intinya tuh sama sebenarnya entrepreneur dengan intrapreneur. Kalau entrepreneur tadi menyelesaikan masalah ya dan dia mengerjakan sendiri dengan resources yang dia miliki sendiri. Kalau intrapreneur itu orang juga seseorang ya yang mencoba untuk memecahkan satu masalah ya dengan memberikan satu solusi idenya dia tapi di dalam satu company. Tentunya ada perbedaannya nanti. Apa sih bedanya antara entrepreneur dan intrapreneur? Nanti kita akan ke arah sana. Jadi intinya sih sama antara entrepreneur dan intrapreneur. Dan tadi juga di awal Mas Rifki juga bilang yang mungkin pengen nanti jadi entrepreneur suatu saat gitu bisa belajar pada saat menjadi karyawan, ya why not? Jadilah intrapreneur. Dan sebenarnya lebih enak ya belajar jadi entrepreneur di satu company karena nggak ada risikonya. Risiko ke finansial kita nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi Tetap belajarnya dapat lebih gaji. dapat ya Pak ya? Belajar dapat gaji. Iya, iya. Jadi sampai belajar, berbisnis, dan digaji. Gitu. Itu. Nah, terus kenapa sih intrapreneur ini penting gitu? Jadi salah satu mungkin teman-teman yang udah udah lama di dunia industri udah paham ya siapa itu Michael Page. Itu satu company headhunter yang cukup besar. Nah, base-nya di London. Jadi Michael Page ini melakukan survei terhadap professional dan consultants worldwide. Dan ini tahun lalu sebenarnya ya. Dan mereka bilang bahwa entrepreneurship ini skill nomor 1. Jadi nggak main-main ya entrepreneurship ini. Ini skill nomor 1 di tahun 2020 yang sangat dibutuhkan oleh company. Gitu. Nah, ternyata di akhir 2020 diadain survei lagi. Jadi yang tadi itu 2020 yang slide pertama ya sebelum ini itu tuh di akhir 2019 lah. Nah terus di akhir 2020 begitu dicek lagi bahkan 2/3 gitu ya dari 500 business leader ini di tahun 2020 itu bilang bahwa entrepreneurship ini menjadi lebih penting lagi gitu bagi perusahaan ya selama krisis COVID-19 ini gitu. Karena kan masalah yang terjadi kan tidak pernah terjadi sebelumnya ya kan. Di krisis ini kan pandemi ini kan terjadi terakhir itu kan 100 tahun yang lalu katanya kan. Jadi kan dalam 50 tahun terakhir ini tidak ada masalah yang sama gitu. Sehingga tidak punya best practice gitu di company. Gimana sih menyelesaikan masalah krisis ini gitu, COVID-19 ini nggak ada solusinya di bank datanya itu nggak ada gitu, sehingga dibutuhkan solusi baru. Nah, solusi baru ini bisa di-create oleh siapa ya intrapreneur ini lah, gitu. Jadi kalau orang-orang yang hanya sekedar ya menjalankan aja gitu apa yang diminta ya susah gitu ya untuk bisa memberikan solusi kepada company, apalagi dalam situasi krisis ini. Nanti akhirnya ujung-ujungnya malah pembenaran gitu. Ya ini kan lagi situasi lagi krisis, jadi wajar lah drop gitu ya. Nah kalau intrapreneur nggak begitu gitu. Kalau seorang intrapreneur berpikirnya nggak seperti itu. Begitu situasinya krisis dia akan coba mencari solusi gitu. Kedengarannya gampang gitu, tapi yang lebih penting ini mindset menurut saya. Mindsetnya yang harus dibenerin dulu sebelum kita bergerak ke mana-mana gitu. Nah terus juga menurut HR profesional juga 75% gitu ya mereka bilang bahwa creative problem solving, communications, terusnya juga ini ability to deal with the complexity gitu.
itu satu skill yang sangat penting gitu ya, agar bisa sukses gitu dalam pekerjaan kita di masa depan gitu. Karena tadi itu banyak sekali masalah-masalah yang baru yang terjadi, terus juga disrupsi di mana-mana ya, di semua industri, sehingga kita itu tadi tidak bisa menggunakan best practice. Dulunya kan company itu suka aja ngumpulin best practice ya, dari best Iya, practice yang dulu tuh dikumpulin, mana nih masalah A sekarang yang terjadi di country A mungkin terjadi di country B 5 tahun yang lalu, oh ambil best practice-nya gitu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Jadi udah nggak bisa cek SOP gitu ya Pak udah ya nggak bisa sekarang. lagi cek SOP itu. Jadi begitu ada problem sekarang ya kita harus cari solusinya di kita sendiri gitu, nggak usah nunggu dari headquarters gitu. Kalau ada headquarters-nya misalnya dari multinational company yang headquarters di US, terus kita nunggu mana best practice di US, terus mungkin headquarters-nya di Prancis gitu, terus nunggu dari Prancis, udah nggak bisa lagi gitu, karena sekarang solusi itu adanya dari lokal, dari kita sendiri, dan masalah bisa unik gitu ya. Nah, terus juga ini juga menurut eksekutif, mereka berpikir bahwa ini creativity dan entrepreneurial spirit itu yang penting malah justru menurut para eksekutif nih. Nah, terus kata ini mantan CEO-nya Google, nah dia bilang itu to upskill the workforce skills is critical ya to surviving through this new era. Tuh. Jadi upskill apa yang harus kita build? Nah, salah satunya adalah entrepreneurship. Nah, gitu tuh background-nya. Nah, ini yang penting nih, entrepreneurial mindset. Ya, entrepreneurial mindset. Jadi begitu ada problem, terus gimana kita menghadapi problem itu dan gimana kita mencari solusinya. Nah, ini mungkin yang teman-teman perlu perlu pahami gitu lebih dalam ya, mindset ini yang penting. Tadi kan saya awal ngomong yang penting mindsetnya. Nah, ini yang penting mindsetnya. Jadi begitu kita ketemu problem gitu, jangan langsung rada parno gitu ya. Terus, aduh, udahlah, this is end of the world gitu. Terus kalau nggak ada solusi di dalam satu company kita, terakhirnya kita ngomong ke mana-mana bahwa wah company kita nggak bagus ini nggak ini gitu-gitu ya. Akhirnya mindset kita tuh jadi negatif gitu menghadapi problem itu. Ya. Akhirnya menjadi demotivasi, tidak ketemu solusinya, akhirnya kita terbawa arus dengan problem, dan akhirnya yang celaka lagi adalah kalau kita menjadi bagian dari problem itu. Betul. Nah, itu yang seringnya kita bilang mungkin Pak, oh ini ada masalah, ini udah di luar job desk kita nih. Di luar job desk kita, biarin aja orang lain yang ngerjain gitu. Nah, itu sering banget. Itu sering jadi kejadian. Loh, ini kan bukan gua katanya. Ini masalah mereka gitu. Kalau dari mereka nggak feeding gitu ya, gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini mindsetnya yang harus kita perbaikin gitu. Nah, kalau entrepreneurial mindset dibalik gitu. Oke, this is the problem that I face gitu ya. So these problems because of that function gitu misalnya ya. Karena outputnya mereka tuh jadi input kita. Nah, kalau outputnya mereka itu kurang bagus, kan jadi inputnya kita juga kurang bagus. Nah, kita nggak bisa diem aja gitu, pasrah aja gitu ya. Kalau seorang entrepreneur ya, dia harus berpikiran positif, ya talk dengan mereka, terus cari masalahnya, terus discuss apa yang kita bisa kerjain bareng ya, untuk bisa improve quality of your of your job gitu. Mungkin aja kita bisa bantuin mereka, dan akhirnya bisa jadi di situ ketemu solusi baru gitu. Makanya problem itu penting. Jadi problem itu bisa aja problem input yang kita dapat ya, ataupun problem terhadap output yang kita hasilkan gitu, ataupun problem di proses yang kita sekarang kerjain. Jadi problem itu bisa macam-macam gitu. Jadi kita harus berdamai dengan problem. Jadi begitu ada problem, kita harus identify
problem itu lebih dalam gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu begitu kita dapat problem, yang pertama kita harus tanya pada diri kita sendiri, apa sih yang kita tahu gitu tentang problem ini? Apa yang kita tahu? Nah, untuk mencari tahu, kita harus explore juga gitu, jangan hanya sekedar apa yang Anda tahu sekarang gitu, tapi kita juga harus mencari tahu juga ke luar gitu. Misalnya aja cari insight-nya dari sisi consumer. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pandemi gitu, orang jarang yang datang ke, kalau di FMCG ya, jarang datang ke toko misalnya gitu ya, atau ke mall. Nah, itu problemnya gitu. What do you know? Nah, kita cari gitu consumer insight-nya. Nah, mereka itu apakah memang berhenti belanja atau sebenarnya mereka itu switch gitu dari belanja A jadi belanja B gitu. Terus mereka tuh carinya kemana? Gitu. Terus mereka cari kemana lewat apa? Gitu. Nah, itu. Nah, berarti demand-nya tetap ada ya, Pak ya? Iya, gitu. Di dalam satu problem itu pasti ada itunya gitu, ada insights-nya, itu yang penting. Cari insights-nya. Dari problem itu cari insights-nya. Karena nanti based on insights itu nanti kita akan bisa ketemu solusinya. Nah, yang challenging itu adalah mencari insights-nya. Nanti di beberapa contoh saya akan coba sampaikan insight-nya. Nah, terus juga yang kedua setelah kita tahu insight-nya apa, bisa dari sisi consumer insights gitu ya, consumer point of view, terus ya bisa jadi di sisi customer, ya orang yang jual produk itu, ataupun dari shopper pembelanjanya gitu ya, insight-nya apa gitu, setelah kita tahu, atau dari produk point of view, terus kita bertanya juga apa yang kita punya sekarang gitu, apa yang kita punya sekarang. Kalau tadi misalnya orang belanja tidak datang lagi, mereka belanjanya lewat e-commerce misalnya gitu ya. Nah, what do you have? What do I have? Apakah kita sekarang punya channel e-commerce? Apakah kita sekarang punya capability untuk develop e-commerce gitu. Nah, kalau memang ternyata trennya sudah berubah masuknya ke e-commerce gitu. Nah, ya kita harus coba juga gitu untuk bisa masuk ke area situ. Nah, kita harus tahu what do you have itu untuk tahu bridging-nya gitu, dari apa yang kita punya sekarang untuk menuju ke sana kita butuh apa aja gitu. Nah, apa yang kita punya sekarang, terusnya apa yang kita tidak punya, nah nanti gimana caranya untuk nge-bridge itu dari yang kita punya sekarang ke yang apa yang kita butuhkan gitu. Nah, terus apa sih dream-nya? Tadi kan di awal definisinya entrepreneurs itu apa, the dreams who do gitu ya. Nah, kita mimpinya apa? Misalnya tadi kita mimpinya kita punya e-commerce yang canggih gitu. Nah, terus kalau memang itu dream-nya kita ya do it now gitu. Ya lakukan sekarang. Nah, nanti gimana cara melakukannya nanti kita bisa ngobrol lagi setelah ini nanti ya. Nah, jadi ini mindset-nya dulu yang harus dibenerin. Jadi begitu kita ketemu problem jangan langsung nyerah. Justru begitu ada problem ini jadi haus gitu ya, kita pengen cari solusinya gitu. Nah, apa bedanya intrapreneur sama entrepreneur? Saya cepat aja di sini. Ya, tadi kita sudah bahas entrepreneur itu orang yang memang berbisnis sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada founder di sini kayak timbangan gitu. Nah, dia ini yang membalance antara opportunity yang ada, terusnya dia juga mencari resources dan juga tim yang dia miliki. Nah, tugasnya dia membalance 3 hal ini. Dan mereka ini positif side-nya adalah mereka ini tidak terbatas, ya, bebas aja. Kalau namanya founder tuh bebas aja mau masuk ke opportunity A misalnya di bidang fashion gitu ya, ternyata nggak bagus nih fashion, mau masuk ke kuliner, mereka langsung pindah gitu ke kuliner, ya sah-sah aja gitu. Kalau founder ya. Seperti Mas Menteri ya Pak contohnya ya. Iya. Apa tuh contohnya gimana? Iya,
tadinya Gojek dari GoRide terus bisa, wah makanan juga nih kuliner, kita ini juga ke GoFood kuliner ya. segala macam. Iya benar. Nah, Nggak ada batas kalau lah ya Pak, kalau entrepreneur ya intinya. kalau entrepreneur ya. Nah, kalau intrapreneur, nah, agak sedikit beda gitu ya. Walaupun ada opportunity di luar sana, tapi itu dibatasin, terbatas. Terbatas oleh apa? Ya terbatas oleh corporate strateginya dulu gitu. Kalau strateginya dia ada di bidang A gitu, ya kita nggak bisa langsung masuk ke bidang B gitu ya. Kita hanya bisa masuk, ya udah kita fokusnya di A aja. Terus juga tergantung juga dengan core kompetensi yang dimiliki oleh company. Terus juga dihadapi juga dengan limited budget. Biasanya budget itu jadi masalah gitu di dalam satu corporations. Mereka kan terbatas ya, budgetnya juga. Walaupun besar tapi ada batasnya pasti gitu. Terbatas. Makanya di situ dikasih garis segitiga bold, itu tuh maksudnya terbatasi oleh sesuatu. Dan network timnya juga terbatas. Kita nggak bisa tiba-tiba rekrut dari orang luar gitu ya, langsung ngegaji sendiri, nggak bisa. Jadi kita hanya terbatas dengan opportunity network yang kita punya sekarang. Jadi ada keterbatasannya. Nah, ini hubungannya antara organization karakteristik dan individual karakteristik. Apa aja sih karakter organizations yang bisa mendukung terjadinya corporate entrepreneurship gitu ya di dalam satu company. Ya, ada 5, ada management support, yang kedua itu situasi kerja, ketiga itu ini tadi reward, terusnya time availability ini dikasih waktu atau enggak, kayak misalnya di 3M itu karyawannya dikasih 15% dari waktunya untuk bisa mengerjakan satu hal yang di luar dari kebiasaannya dia. Atau di Google, saya dengar ada 25%. Jadi dia kerjaannya A, jadi dikasih 15% sampai 25% waktunya untuk kerjain selain A itu. Dia programmer gitu, dia boleh aja ngerjain yang lain buat digital marketing misalnya gitu, boleh. Atau sebaliknya. Side project gitu ya Pak ya? Iya, masuk ke satu project. Nah, itu ada juga company yang begitu gitu ya. Terus juga organization boundaries macam-macam. Nah ini kalau pengen tahu lebih dalam, kebetulan di LinkedIn saya ada linknya tesis saya tentang ini di satu FMCG company dulu. Nah bisa search di situ kalau pengen belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih kriteria-kriterianya gitu ya yang harus satu organisasi miliki untuk membentuk budaya entrepreneurship dalam satu company. Bisa teman-teman baca di sana. Dan ini juga sebenarnya menjadi kendala-kendala juga kalau ditanya nanti apa sih kendalanya, ya hal-hal inilah jadi kendalanya. Kalau ini tidak ada ya agak kesulitan juga gitu untuk kita bisa mengimplement entrepreneurship dalam company. Nah, terus individual characteristics yang seperti apa? Nah, dia harus risk taking, terus ya dia pengen sekali punya otonomi gitu ya, terusnya juga eager to achieve something gitu, terus goal oriented, punya satu goal yang tepat, terus internal of control itu apa yang artinya ya? Jadi sesuatu itu tuh tergantung dari saya, bukan tergantung dari luar. Jadi my career itu depends on, it's not depends on my boss, it's not depends on HR. Jadi my career depends on me, gitu kayak misalnya gitu internal. Self-aware dan ownership ya Pak berarti ya? Ya gitu, itu karakteristik seorang entrepreneur. Nah ini contohnya di 3M. Misalnya zaman dulu nih sekitar tahun 68-an, salah satu scientist-nya, ini Spencer Silver, itu dia sebenarnya dikasih tugas untuk ngebuat satu lem yang sangat kuat gitu ya, perekat. Tapi ternyata dia gagal, dia malah buat satu adhesif gitu yang lem yang bisa dilepas tanpa ada bekas gitu. Lemnya itu nggak nempel di surface-nya. Nah, hasilnya itu hasil kerjanya dia. Jadi dia ngerasa bahwa gagal gitu hasilnya dia. Karena tugasnya dia kan disuruh cari lem yang gampang nempel gitu ya. Nah, dia gagal gitu. Nah, terus ada temannya dia gitu di satu company juga. Nah, dia itu punya satu buku gitu ya, untuk menandai hasil bacaannya dia gitu. Kalau nggak salah ada buku dia di gereja gitu ya, dia di gerejanya dia gitu untuk
mohon maaf kalau saya salah ini, mungkin ada apa namanya kayak pujian-pujian begitu ya, dia hafal gitu, hafal dia pakai lem itu gitu untuk menandai halaman tersebut. Nah, nggak sengaja juga gitu ya, diambil kertas, ada kertas sedikit, lemnya ditempelin, taruh gitu. Dan ternyata dia malah justru nemu ide dari situ. Kenapa nggak kita buat aja gitu ya, ini pembatas buku gitu. Nah, pada saat dia jual ide itu namanya press and kill, unfortunately gagal gitu. Oh, oke. Gagal. Terus tahun 79 dia coba lagi diganti namanya di Post-it, terusnya dia kasih sampel gitu ke satu kota, dikasih sampel semuanya. Dan ternyata 90% itu repeat order. Dan tahun 81 mereka expand dan bisa terjual laris gitu sampai sekarang. Yaitu Post-it itu contoh entrepreneurship dalam satu company, dan sekarang berkembang. Post-it ini nggak hanya sekedar kertas gitu aja, tapi ada yang apps-nya juga gitu, ada berupa whiteboard ini. Jadi pakai whiteboard itu, jadi regardless pulpennya apa, kan ada biasanya kan ada yang khusus whiteboard ya kan. Nah, ada juga yang permanen. Nah, ini whiteboard ini walaupun spidolnya permanen tuh gampang dihapus gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau di Indonesia tadi ini nah ini yang terkenal pada saat awal-awal dulu ya. Jadi beliau ini pada saat dia membentuk Gojek kan dia sebagai entrepreneur, ya kan. Nah, begitu bisnisnya berkembang gitu ke beberapa bisnis yang lain gitu ya, berkembang, ini tidak bisa lagi beliau sendirian gitu. Nah, beliau ini butuh intrapreneur yang lain. Nah, makanya di dunia startup juga entrepreneurship sangat penting gitu. Karena itu esensinya company untuk bisa berkembang dan tidak bisa tergantung lagi dari founder gitu ya. Nah, terus ini tempat saya bekerja juga, dulu juga beliau ini entrepreneur-nya, terus berkembang pesat gitu ya, dan ini juga butuh intrapreneur baru gitu untuk mengembangkan ini, untuk produknya bisa macam-macam gitu. Dari hanya sekedar belajar untuk anak siswa sekolah dan berkembang sekarang sampai ke skill academy. Ini promosi sedikit. Teman-teman kalau pengen tadi upskilling bisa buka skill academy ya dari Ruang Guru. Nah, terus apa sih efeknya gitu untuk karir kita? Yang pertama itu membantu sekali entrepreneurship ini untuk achieve our ambition goal gitu. Nah, ya sekedar sharing aja. Dulu juga saya nggak kepikir, waktu saya baru lulus gitu, saya di BOD level gitu, saya nggak pernah kepikir gitu. Tapi setelah saya ikut sekolah lagi, saya kebetulan ngambil entrepreneurship ini sebagai subjek saya. Nah, saya coba saya set my ambitions gitu. To be a sales director at 40 years old waktu itu. Dan udah saya coba gitu. Menerapkan prinsip-prinsip ini, ya alhamdulillah achieve gitu. Saya umur 37 jadi sales director. Wow, lebih cepat ya Pak ya dari target. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Karena saya pikir-pikir lagi kenapa ya? Mungkin ini karena saya coba mengimplementasikan entrepreneurship mindset dan entrepreneurship metodologi gitu ya, yang saya coba pakai di pekerjaan saya gitu. Nah, terus juga entrepreneurship ini juga bermanfaat gitu di karir kita. Kadang tuh kalau kita gagal ya, kalau kita mengalami kegagalan, kita bisa ada rada ngelesnya gitu. Itu sebagai learning. Dan ini learning ini penting. Jadi company juga tidak hanya membutuhkan learning yang positif aja yang berhasil, tapi juga failure juga butuh supaya tidak terulang lagi ya. Tapi dari situ kita harus cari solusinya gitu. Nah, yang terakhir ini yang kita sudah bahas tentang entrepreneurial mindset yang akan membantu kita pada saat kita menghadapi satu yang ketidakpastian, itu mindset kita langsung positif gitu. Positif mindset, jangan langsung terbawa oleh arus. Nah, terus apa yang harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur ini ya? Jadi yang pertama itu harus punya clear goal. Kita tuh as a person, kita harus punya clear goal. Atau pada saat kita ada masalah, itu goalnya itu harus jelas.
kita pengen naik salesnya dari berapa ke berapa, caranya gimana, by when, gitu. Nah, terus critical thinking ini kemampuan untuk bisa mensintesa masalah, terus dari masalah ini terus dipecah-pecah, cari insight-nya, terus cari possible solutions, dicoba, learn dari situ, improve, coba lagi, improve lagi, coba lagi, improve lagi, akhirnya ketemu gitu solusinya. Itu critical thinking. Creativity, nah ini kita juga butuh creativity. Kadang itu solusi itu tidak datang dari hal yang complicated gitu. Solusinya itu tidak complicated, Amin. Solusi itu kadang simple aja gitu. Orang kadang berpikir, masa kayak begitu jadi solusi, malu gitu ya. Enggak, kadang satu hal yang simple aja itu jadi solusi gitu. Dan impact-nya besar. Malah menurut saya the simpler the better gitu, karena customer kita itu nggak bisa diajak untuk berpikir yang kompleks, mereka nggak mau gitu ya. Jadi kreativitas ini yang membuat solusi yang kayaknya simple jadi gampang diimplementasi, dan orang malah jadi tertarik gitu ya, karena gampang diimplementasikan, nggak rumit. Nah, yang keempat ini sebenarnya di literatur yang saya punya itu communications gitu, tapi menurut saya beyond itu, jadi harus convince other, bukan communications aja. Yang terakhir collaboration, for sure, kita harus bisa berkolaborate dengan orang lain. Nah, ini sebagai contoh aja ilustrasi creativity ini ya. Ini orang udah jelas targetnya itu aim high, ini mau nendang ceritanya, ada target yang tinggi banget dan dia sudah convince orang lain itu untuk pegang gitu. Nah, kayaknya sulit gitu ya, ini untuk tercapai. Jadi objektifnya adalah menendang ke objek tadi yang dipegang. Nah, itu menendang ya Pak ya, bukan memukul ya? Bukan memukul, menendang. Jadi menyentuh itu dengan kaki. Itu objektifnya. Nah, coba dia lihat apa yang dia lakukan. Bisa gerak nggak? Videonya freeze ya, tapi audionya ada. Oh. Mungkin boleh. Nah, sekarang sudah Pak. Sudah bisa Pak. Oke. Nah, ini salah satu contoh kreativitas ya. Jadi jadi yang penting kan objektifnya gitu ya. Objektifnya jelas, ambitionsnya jelas, goalnya jelas gitu. Tapi ternyata solusinya gampang gitu. Simple ya Pak ya, solusinya. Simple aja gitu ya. Ya enggak. Ya, ini bercandaan aja ya. Sometimes orang itu terlalu berpikir terlalu sulit gitu ya untuk cari solusi, padahal solusinya tuh sebenarnya gampang-gampang aja gitu. Nah, saya percepat aja ya. Nah, ini journey-nya gimana journey-nya? Nah, journey-nya yang pertama itu kita harus investigate dulu masalahnya apa, key challenge-nya, terus kita cari identify stakeholder-nya siapa aja, terusnya kita cari mentor. Cari mentor ini penting, cari mentor. Supaya apa? Supaya ide kita itu nanti didukung, dapat dukungan gitu dari senior person. Gitu. Makanya kita juga harus penting nih communication skill gitu ya. Convincing higher level other divisions itu juga skill yang harus mumpuni gitu. Harus kita paksain, harus punya. Jadi saya ingat waktu dulu saya di sales saya identify saya punya sesuatu ide gitu. Ini yang harus menggolkan ini tuh untuk bisa ini jadi goal idenya, saya harus convince marketing director. Nah, marketing director bukan atasan saya kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya lihat dia ngapain aja dia pagi-pagi gitu sampai sore. Nah, ternyata dia tuh datangnya suka pagi, terus antara jam 8 sampai jam 9 dia belum kerja, dia suka ngopi-ngopi di ruangannya dia, baca-baca koran gitu. Zaman dulu ya, masih pakai koran. Nah, akhirnya yang saya lakukan, saya datang pagi juga setelah dia masuk ke dalam ruangan, sebelum dia mulai kerja, saya masuk, ajak ngobrol gitu. Nah, untuk build chemistry dulu. Nah, saya ambil dia jadi mentor saya. Jadi begitu saya punya ide, saya ngobrol ke dia dan dia buy in, dan dia yang bawa itu malah justru ke atasan saya. Gitu. Nah, terus ini pitch, ini kita dari ide yang ada kita present ke senior person gitu. Nah, ini juga harus komprehensif ya,
harus komprehensif. Yang penting itu adalah apa objektifnya, cost benefit analisisnya apa gitu. Cost-nya mau berapa, in benefit-nya apa gitu. Nah, di sini di pitch kita untuk dapetin approval. Nah, terus di sini assess ini kita coba di trial yang small scale dulu. Di small scale dulu kita coba untuk dapetin learning-nya. Nah, ini bisa jadi solusi yang kita pikirkan di awal pada saat trial phase bisa jadi tidak selalu itu final solutions-nya. Nah, makanya perlu coba dulu di small scale. Setelah small scale ini jadi, kita datang lagi gitu ke senior level bahwa dari hasil pilot ini kalau kita expand gitu ya ke seluruh Indonesia, maka hasilnya this much. So therefore I need bigger investment gitu. Jadi assess ini perlu untuk dapetin proven result gitu ya sebelum company mau invest ke project kita, invest yang lebih besar. Nah, take off ini hasilnya. Nah, misalnya nih contohnya satu orang intrapreneur Ken Kutaragi, dia orang Sony. Jadi tahun 80-an Ken Kutaragi ini seorang engineer di Sony. Dia ngelihat anaknya main Nintendo tahun 80-an dan dia ngerasa bahwa ini future business nih. Sony belum punya waktu itu. Nah, akhirnya dia convince CEO-nya Sony gitu ya bahwa Sony itu harus masuk ke dunia ini juga gitu. Dan dia propose Sony karena belum punya teknologinya mungkin untuk bisa berkolaborasi dengan Nintendo. Akhirnya si mentornya dia ini, si CEO-nya ini yang dia langsung kerjasama dengan Nintendo untuk buat satu project bareng gitu. Akhirnya keluarlah ini Nintendo Super Famicom. Jadi upgrade produknya dari sebelumnya. Pada saat si Nintendo awal itu buat produk yang pertama ya, itu yang beli kurang lebih sekitar 30-an juta orang. Nah, begitu Sony kerjasama sama Nintendo, ada yang beli kurang lebih 49 juta orang. 49 juta unit yang terjual. Gitu. Naik gitu ya. Nah, terus dia ngebuat case ini untuk ngomong ke internal gitu bahwa bisnis ini cukup menjanjikan dan akhirnya Sony akhirnya buat sendiri, lepas dari dari Nintendo, dia buat sendiri, jadilah PS ya. Sekarang kita pakai ya. Ini berjasa untuk kebahagiaan masa kecil banyak orang seperti pertama sampai sekarang. Ini PS lah ini. Nah, pada PS ini diluncurkan akhirnya tahun 2018 aja itu terjual hampir 525 juta unit. Nah, itu belum PS5 ya waktu 2018. Nah, belum ya. Nah, ini salah satu contoh intrapreneur yang sukses dari seorang engineer ya. Kemudian sekarang dia jadi CEO. Nah, ini yang saya bilang. Ini pentingnya intrapreneurship. Jadi bisa membawa seorang engineer gitu ya. Jadi CEO. Jadi sekarang dia CEO nggak tahu udah pensiun kali ya. CEO-nya Sony apa namanya entertainment gitu, ada entertainmentnya, Sony Computer Entertainment ya, dia jadi CEO-nya itu. Jadi ada satu divisi dari Sony dan sekarang itu mengkontribut paling besar divisi itu, 27% dari total bisnisnya Sony. Oke, Pak. Nah, betul gitu. Pak, ini baru saya cek Pak, Ken Kutaragi ini sudah pensiun tapi sebelumnya betul sebagai CEO Sony Interactive Entertainment. CEO ya. Pensiun ya. Betul. Udah senior. Nah gitu. Sebenarnya ada contoh-contoh lain. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lain aja ya. Ini contoh-contoh yang saya lakukan. Jadi intinya sih kata Albert Einstein ini kalau dia punya 1 jam gitu, dia akan spend 55 menit itu untuk memikirkan problem dan hanya 5 menitnya untuk solutions. Nah, artinya apa? Artinya kita as a intrapreneur ya, kita harus love the problem. Jadi begitu ada problem, ini adalah mainan kita nih as an entrepreneur. Gitu. Karena dengan problem ini akan membawa kita bisa lebih cepat karir path kita. Jadi turn our mindset, begitu kita ketemu problem, jangan fokus ke problemnya atau terlibat di dalam problem itu dan bahkan jadi bagian dari problem, jangan. Tapi kita
lihat problem itu sebagai satu opportunity. Oke, this is my time, gitu. Karena kita as entrepreneur adalah tadi we are the dreamers who do, gitu. Itu aja sebagai pengantarnya, masih 15 menit mungkin. Sip. Thank you Pak Hari. The dreamers who do ya Pak. Entrepreneurs itu adalah dreamers who do. Oke, itu intinya. Oke, setelah tadi penjelasan yang menarik dari Pak Hari, teman-teman nih, saya lihat sudah muncul beberapa pertanyaan ya. Kita mulai dari yang pertama ya Pak. Ini dari Pak Muhammad Hairufan, ada pertanyaan. Nah, bagaimana menjual opportunity atau ide apabila perusahaan dan atasan itu tidak melihat peluang tersebut? Nah, mungkin ini pertanyaan banyak orang nih Pak. Ketika atasan kita atau manajemen kita kurang suportif dengan ide-ide kita, nah bagaimana kita menjual ide tersebut gitu supaya convince? Nah, itu tadi pentingnya kita berkoalisi. Kita berkoalisi, cari teman, jangan sendirian. Nice. Jangan sendirian. Jadi berkongsilah dengan peers, gitu. Nah, kalau kita punya ide, gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa translate ide itu ke dalam tangible benefit for the company dulu. Hasilnya itu apa? Jadi saya ngelihat, wah ini bisa naikin 3 kali sales. Nah, misalnya gitu dulu. Nah, terus kita mulai dulu dari bawah dulu, misalnya dari teman kita ajak ke, misalnya ada seorang junior marketing manager, even baru lulus gitu ya dari manajemen trainee gitu, ajak aja dulu, ajak diskusi dulu di situ. Nah kan kita juga barrier kita untuk ngobrol sama teman kan kecil ya. Nah ajak aja sambil ngopi-ngopi gitu, sambil santai-santai, ini gue punya ide begini nih, menurut lu gimana ya, apa ya harus ditambahin ya dari sisi marketing kalau kita orang sales gitu ya. Kalau kita misalnya orang supply chain gitu, ajak orang salesnya juga diskusi. Ini gimana ya, untuk naikin sales tuh kayaknya forecast-nya kurang bagus deh ini. Gimana ya untuk naikin forecast supaya service levelnya gua ke lu bisa bagus. Nah itu, gua ke lu-nya itu loh. Jadi kita ambil benefit, kita cari apa sih hot button dari peers kita. Jadi kalau kayak saya waktu saya cerita tadi ya, waktu saya deketin marketing director tadi. Nah, saya coba lihat tuh hot button-nya dia apa. Nah, hot button-nya dia itu di KPI-nya dia atau OKR-nya dia itu kan market share. Nah, saya selalu ngebawa tuh dari market share-nya itu. Saya bilang, ini saya punya ide begini, nih, dan ini saya yakin ini bisa naikin distribusi dari segini. Nah, kalau dari naikin distribusi dari segini, maka market share-nya akan naik dari sini ke sini. Wah, langsung hijau tuh matanya. This is my KPI kan. Dalam hatinya kan. Oke, I will listen. Karena saya datang ngebantuin KPI-nya dia. Nah, saya tuh ujung-ujungnya sebenarnya mau ngomong, your money, please give it to me. Give it to me. Give your money to me, I will give your KPI. Gitu. Jadi kalau atasan langsung tidak melihat peluang, ya ajak dulu peers-nya kita. Gitu. Nah, supaya peers-nya kita itu mau support kita, tadi KPI-nya dia apa. Nah, kita bantuin. Nah, begitu kita bisa ketemu 2 orang gitu, udah selevel nih. Nah, kita assess lagi atasannya dia gimana nih, misalnya gitu. Kalau atasannya dia oke, gitu ya, kayaknya nih dengan naikin market share misalnya, ya kita berdua ini datang ke marketing director-nya tadi. Kita jual idenya. Ini sebelum ke atasan kita atau langsung ke CEO-nya gitu ya. Nah, untuk dapetin apa? Cari mentor gitu. Nah, kita punya ide begini, nanti yang dia ngasih nambah-nambahin. Setelah itu kita buat idenya jadi business case yang komprehensif. Jadi jangan hanya sekedar ide aja. Kita harus bisa translate, prepare business case. Mulai dari problem, insight-nya apa, terusnya ide kita apa aja, mekanismenya bagaimana, terusnya benefit-nya apa bagi company, terus butuh cost-nya berapa, terusnya ROI-nya berapa kira-kira. Nah, kadang sometimes si GM, CEO gitu, dia nggak peduli dengan prosesnya gitu ya. Terus dia bilang hasilnya, coba lu mau naikin berapa gitu, lu naikin omset berapa, misalnya 3 miliar. Oke, 3 miliar. Terus lu butuh budget berapa? 2 miliar. Yang bener aja lu kasih.
dari situ ngapain gue keluarin 2 miliar kalau saya hanya dapatnya gainnya hanya 1 miliar. Dan kayaknya kan wah 3 miliar gitu gede gitu ya. Iya. Tapi kita keluar 2 miliar. Nah, mending 2 miliarnya untuk saya aja daripada saya keluar 2 miliar, hangus 2 miliar dapat 1 miliar, ya bocuan dong Iya. gitu. Gitu. Jadi itu tadi ke di peers-nya dulu, cari mentor, nah terus bareng-bareng dengan mentor buat satu business case, baru datang ke decision maker, ke atasan kita. Business case ya. Jadi nanti si atasan kita itu yang mengconvince atasan kita itu bukan kita, si mentornya itu tugasnya gitu. Itu. I see. Gitu lebih. Iya, jadi what's in it for me harus clear ya Pak ya buat mereka. Harus iya, untuk merekanya ya, bukan untuk kita Untuk aja. mereka. Kadang tuh kita itu ngomong pakai kacamata kita sendiri gitu. Terus kan akhirnya ngeluh-ngeluh terus. Ini gimana sih orang marketing gak ngerti sih kayak gini-gini. Ya, ya itu kan KPI lo kata dia kan. Lah kalau untuk naikin omset dari segi-segini, ya itu kan your job. My job is not to deliver revenue gitu. Nah, tapi yang kita bisa bilang bahwa marketing misalnya dia ditargetin apa tadi, market share. Nah, jadi kita datangnya ke dia dengan project ini akan naikin market share gitu. Oh, dia tertarik gitu. gitu. Oke. Kadang juga Pak sering kalau di FMCG nih ya, kebalikannya Pak, marketing itu susah meyakinkan tim sales. Misalnya ada produk baru nih Pak, nggak bakalan bisa ide kayak gitu. Kita belum pernah, kita belum punya ininya. Seperti itu, berarti intinya dari kita sebagai yang punya ide itu harus berempati dengan orang yang akan kita convince ya Pak, harus dibalik perspektifnya gitu. Iya, nah kalau dari marketing ya dibalik juga, dia harus bisa translate itunya, insight-nya dari sisi consumer, terusnya dari shopper apa, kalau biasanya kalau orang sales kan bukan consumer ya, tapi shopper gitu. Itu orang marketing juga harus tahu shopper insight-nya gimana, gitu. Nah, jadi produk ini kita udah coba tes ke shopper, your shopper gitu. Misalnya kita ada FGD dengan shopper-shoppernya minimarket, dan hasilnya menurut mereka adalah gini, misalnya gitu. Nah, akhirnya kan dia key account manager-nya juga yakin, oh iya ini udah dites ke shopper-shoppernya customer gua gitu. Oh ya oke, bisa nih. Dan ini juga bahan untuk convince buyer itu. Buyernya Alfamart Indomaret misalnya, udah terbantu gitu. Dia udah dibantuin marketing untuk ngomong, Pak, Bu, gitu, your customer sudah mau nih gitu untuk produk ini dibeli di toko Bapak. Akhirnya dengan gampang masuk gitu. Oke, clear Pak. Menarik ya kalau di FMCG. Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan nih dari Anonymous. Pak Hari, menurut Bapak, apakah orang dengan entrepreneurship skill yang tinggi itu pasti memiliki entrepreneurship yang tinggi dan sebaliknya? Jika iya, what should we opt for then? Maksudnya kita better pilih yang mana gitu Pak? Kalau misalnya, apakah dua term ini interchangeable gitu, atau pasti punya dua-duanya atau enggak gitu Pak? Ya, karakter orang beda-beda ya. Ada yang dia kuat di intrapreneurship, ada juga dia kuat sebagai entrepreneur. Maksudnya entrepreneurship sini mungkinnya sebagai pebisnis gitu ya. Dia punya bisnis sendiri. Ya, menurut saya this is based on my experience as well gitu ya. Belum tentu orang yang kuat di intrapreneurship itu bisa jadi entrepreneur. Belum tentu juga. Gitu, karena beda mainannya ya. Beda. Kalau intrapreneur ini biasanya kan dia sudah masuk ke dalam satu company yang udah terstruktur gitu ya. Terus dia mencari resources yang udah ada di company itu. Nah, kalau entrepreneur tuh beda kan, dia masuk ke hutan belantara gitu, nggak punya siapa-siapa. Terus dia harus convince si A, si B, si C gitu untuk bisa convince idenya. Belum tentu seorang intrapreneur sukses jadi entrepreneur. Belum tentu juga. Ada juga seorang intrapreneur keluar jadi entrepreneur, nggak berhasil, balik lagi ke corporations, jadi intrapreneur, sukses gitu. Ya tidak salah juga sebenarnya ya. Kalau kita sebagai employee gitu, ya sampai di usia pensiun misalnya gitu, jadi karyawan, ya nggak ada salahnya juga gitu. Kalau memang dia bisa menghasilkan hasil income yang cukup besar, ya why not gitu. Jadi pilihan sih
tergantung ke pilihan masing-masing ya. Ada yang pengen ya udah belajar dulu jadi intrapreneur sebentar 2 tahun 3 tahun, terusnya saya mau jadi entrepreneur di luar karena masih muda. Kalau mau jadi intrapreneur masih ada waktu, nggak apa-apa juga, ada juga. Jadi nggak ada hitam putih sih. Iya Pak, bukan berarti jadi entrepreneur lebih baik dari intrapreneur atau sebaliknya ya Pak ya? Iya, menurut saya sih enggak. Karena tadi yang tadi dicontohin tadi ya, kayak misalnya Gojek tadi butuh entrepreneur di awal terbentuk. Di Tapi awal. begitu berkembang sampai sekarang dibutuhkan intrapreneur sekarang. Gitu. Dan juga ada juga kan yang alumni Gojek tadi yang setelah dia menjadi intrapreneur, dia jadi entrepreneur ngebuka startup sendiri kan banyak ya. Iya, betul Ada Pak, lebih dari banyak. 10 orang ya. Dia jadi founder betul. di beberapa company sekarang kan. At least kalau sebagai entrepreneur dulu kita belajar risk-nya lebih manageable ya Pak ya, dibanding kita Risknya langsung iya. entrepreneur gitu. Zero risk sebenarnya. Zero Untuk risk, kita. oke. Zero Untuk risk, kita belajar jadi entrepreneur dengan zero risk. Di mana lagi kan? Betul, Jadi Pak. manfaatkan pada saat kita menjadi karyawan, jadilah intrapreneur supaya kita punya jiwa tadi, entrepreneurship tadi dengan zero risk. Oke, Pak, ini sesuai prediksi Pak, mendekati akhir, pertanyaan semakin banyak Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Danu Wisnu Brata, bagaimana cara atau tips untuk koalisi dan kolaborasi dengan divisi lain yang cenderung menutup celah gitu Pak, yang silo mungkin ya Pak istilahnya. Bagaimana cara membuka hubungan dengan mereka gitu untuk support kita. Iya, nah ini tadi ini. seperti yang saya jawab tadi ya, di contoh kasus tadi, ya, kita harus berbicara dari sisi mereka. Mereka itu hot button-nya apa, gitu. Jangan bawa agenda kita ke mereka, gitu. Terus ataupun ngotot nyalahin mereka gitu ya. Ini gue orang sales misalnya, saya orang sales gitu ya, terus bilang, gimana sih lu marketing lu nggak jelas customer segmennya, terus iklan kayak begini banget sih lu. Itu akan malah tambah berantem kan. Dibedain gitu. Kita ngomongnya dibalik gitu, dibalik. Jadi kita bertanya, misalnya customer segmen kita siapa ya? Terusnya coba lihat dong customer segmen ini based on apa? Terus kita fokusnya di mana ya? Kita sekarang ini dari customer segmen itu. Terus insight-nya apa? Consumer behavior-nya. Terus gimana cara communicate-nya gitu loh. Jadi harus pelan-pelan ya, Om. Nah, dia bilang, waduh, saya nggak jelas nih, misalnya gitu ya. Saya nggak jelas, ya dibantuin. Kitanya dibantuin. Jadi seperti saya dulu waktu saya di sales gitu, saya di NSM, pegang GT gitu ya. Pegang GT. Peers saya itu trade marketing. Nah, pada saat itu, my peers itu head of trade marketing, ya nggak terlalu menguasai lah gitu ya. Nah, kan pilihan saya bisa aja ribut terus mengeluh gitu ya. Ini gimana sih trade marketing nggak jelas gitu, program-programnya nggak jelas. Atau gimana? Jadi yang saya lakukan bukan begitu, malah justru saya ajak anak buahnya. Anak buahnya, trade marketing manager tadi ke lapangan gitu. Ayo kita jalan yuk gitu. Kita jalan ke lapangan gitu bareng-bareng. Terus kita cari insight bareng-bareng. Ini apa nih insight-nya yang di lapangan? Terus apa yang kita bisa kerjain bareng ya? Gitu. Wah, akhirnya apa yang terjadi kan? Dia seneng banget. Dia seneng banget. Dia bilang, oh ya ini, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, saya akan lakukan ini. Kan jadi bagus jadinya. Gitu. Jadi outputnya dia jadi input yang bagus untuk saya. Gitu. Kalau saya ribut terus, gitu ya, mengeluh terus, ya nggak akan improve dianya. Gitu. Betul. Jadi tadi, what's in it for me-nya, from their point of view, itu harus jelas. Betul, Pak. Lebih melihat kawan-kawan kita di beda divisi ini sebagai internal customer kita ya Pak ya. Exactly, yang harus kita bantu. Harus kita bantu, iya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Pak Hari, wah ini orang Sunda nih kayaknya. Punten mau tanya katanya Pak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan entrepreneurship seluruh tier di organisasi yang bukan tim kita, padahal mereka sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Mungkin how to influence ya Pak, bagian di organisasi yang bukan bagian kita tapi berpengaruh buat kita. Iya. Nah sekarang gini, kita jangan terlalu dulu bermimpi yang muluk-muluk, yang terlalu besar ya, yang gede banget gitu ya.
Jadi organisasi ini harus punya jiwa entrepreneur dari CEO sampai bawah atau dari marketing director sampai bawah gitu. Nggak akan kejadian gitu. Jadi kita fokus aja dulu, scope-nya diperkecil gitu, diperkecil ke project apa yang akan kita kerjain. Fokus ke situ aja dulu, nggak usah kita berpikir terlalu makro gitu. Kita cari masalah, ya, kita cari masalahnya apa yang akan kita selesaikan, fokus aja ke masalah itu dulu. Nah, dan juga kita harus punya misi juga nih, kita as a profesional. Kita ini namanya karyawan kan dilihat dari hasil kinerja kita. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu hal yang memang udah digariskan ke dalam SOP kita, ke job desk, ya biasa aja memang itu udah tercantum di job desk. Misalnya KPI-nya misalnya kalau supply chain, service level, terusnya apa lagi? Ini inventory misalnya Pak. Inventory, DOI gitu ya, days of inventory berapa gitu. Kalau untuk mencapai itu ya udah biasa gitu. Nah, coba kita cari lagi satu hal yang di luar itu gitu. Cuman skopnya kecil, misalnya aja misalnya aja fast distributions to thousands of stores within a week. Untuk satu NPD misalnya. Nah, ini kan project itu ya, dikecilin dulu skopnya, dikecilin. Jadi untuk NPD ini saya mau dia di luar dari ngurusin DOI yang gede-gede, ngurusin service level yang memang harus all SKU. Kita fokus aja dulu di narrow down gitu. Untuk next NPD di channel A misalnya di minimarket atau di minimarket sih harus sebulan udah gampang ya. Misalnya di tradisional trade gitu mencapai distribusi 100.000 dalam waktu 2 minggu misalnya gitu. Itu gimana yang kita bisa lakukan? Nah, akhirnya kita coba convince si tim salesnya gimana untuk bisa lakukan ini, project ini gitu. Terus what's in it for me-nya dari sisi sales gitu-gitu. Dikecilin scope-nya. Jadi convince orang-orang tertentu gitu. Nah, nanti setelah project itu berhasil, nah gain-nya kan ke kita gitu. Sehingga kita dilihat bukan hanya sekedar bisa deliver key KPI, tapi kita juga bisa deliver something new atau di previous company saya bilang breakthrough result. Gitu. Extra miles ya Pak ya? Extra miles, walaupun hanya scope-nya kecil. Karena nanti dari yang sedikit kecil itu udah menjadi mindset, nanti begitu kita naik itu efeknya nanti akan semakin besar ke national level. Oke. Berarti kita harus think big, tapi startnya small dulu ya Pak ya? Startnya small dulu ya, startnya small. Kalau misalnya kita punya tim se-Indonesia 1.000 gitu ya, tim sales misalnya, kita jangan langsung keinginan pokoknya 1.000 ini harus deliverin, jangan usah. Udah 10 orang dulu misalnya gitu. Ya kadang kalau yang milenial nih terlalu ambisius Pak kadang-kadang. Iya. Pengen langsung gede gitu ya. Iya, apalagi kalau pressure project management training, misalnya, wah harus big katanya, impactful gitu. Iya. Saran saya sih itu. Jadi start small dulu, proof gitu ya bahwa kita bisa, terus ajak orang lain berkolaborasi untuk hal yang kecil dulu. Nah, nanti dari situ tuh bisa ngedobrak pemikiran yang besar-besar. Oh, ternyata bisa yang kecil ini. Baru nanti bisa kita ngerjain yang lebih besar. Gitu. Oke, sip, clear. Oke Pak, ini kita udah over sebenarnya, tapi one last question Pak, Oke, ini menarik juga pertanyaannya. Boleh kasih insight Pak, gimana caranya ngembangin entrepreneurship di corporate yang masih polanya top down? Polanya top down. Jadi direction gitu. Gimana mulainya? Oke. Sebenarnya sama dengan jawaban yang previous questions tadi ya. Mulai dulu dari yang kecil gitu. Karena
biasanya yang ngasih directions top down ini kan top management. Dia tuh tidak percaya gitu loh. Dia tuh tidak terlalu percaya bahwa kita itu bisa ngasih solusi yang besar untuk company-nya dia. Karena bisa aja ngerasa, oh ini I've been in this position for years. I know everything already. I don't need you. You, who are you? You are just a newcomer. You know nothing about my business. You just graduated yesterday gitu. Iya. Oh, begitu kan? Sering Iya, banget gitu. Terus apalagi kalau kita orang baru datang, terus begitu kita ngomongin new ideas gitu ke atasan, enggak. Di sini tuh begini katanya. Ini agak sedikit curhat nih jadinya nih. Saya datang, wah kita harus fokus gitu, ada satu case gitu ya, atasan saya gitu. Kita harus fokus ke sini. Oh enggak, kalau di sini kita harus ngerjain semuanya katanya. Ya. Waduh. ya udahlah, biarin aja. Akhirnya apa yang saya kerjain? Ya udah, saya akhirnya nggak langsung ngomong ke dia. Saya start small dulu. Saya convince my peers kerjain yang kecil gitu. Begitu. Jadi contohnya aja waktu saya terakhir gitu ya di perusahaan terakhir pada saat awal pandemi itu kan toko-toko semua tutup gitu ya. Nah, di minggu pertama itu juga saya discuss dengan tim saya, dengan trade marketing. Terusnya saya minta juga tim media untuk discuss. Akhirnya kita ketemu solusinya, kita coba jualan kita lewat ini BA kita, dari Beauty Advisors, itu kan ada di rumah, ada ribuan orang di rumah. Coba mereka nawarin produk kita lewat WhatsApp, as simple as that. Nah, caranya ada 3 macam. Ada yang aktif, gitu ya, dia kirim WA dulu. Terus ada juga yang pasif itu jadi kita taruh nomor customer service gitu di sosial media. Kita berharap nanti ada dapat order dari sini masuk. Terus yang ketiga itu dari Facebook gitu-gitu ya. Kita jual lewat Facebook, social commerce. Nah, dari minggu pertama ini hasilnya nggak terlalu bagus. Terus atasan saya langsung bilang, wah dia marah-marah langsung. Ini apa-apaan nih katanya. Ini saya udah allocate marketing, saya udah allocate ini dalam seminggu nggak ada hasilnya. Wah, itu kalau kita mindset kita nggak kuat gitu ya, wah kita udah ngedrop itu. Terus akhirnya di cancel. Nah, jadi yang saya lakukan ya udah lakukan itu konsisten aja, saya nggak biarin aja, yang penting teman-teman saya mau gitu ngerjain. Dan akhirnya to make the story short, setelah 1 tahun ternyata solusi itu yang saya kerjain dari small skill aja, hanya dari sekitar 20-an BA, 20 BA, terus kita expand ke 1.400 sampai 1.500 orang. Setelah 3 bulan, itu hasilnya mengkontribusi terhadap total bisnis company itu kurang lebih sekitar 5% sampai 10%. Terakhir 10%. Wow. Dari WhatsApp ya Pak ya? Dari WhatsApp aja. Jadi solusinya simple, hanya sekedar dari WhatsApp. Nah sekarang, dan itu atasan saya masih belum terconvince. Kan hanya 5% katanya. Kan hanya 5%. Apa ini hanya 5%? Nah akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jual idenya ini, apa yang saya sudah kerjain ini, ke forum internasional. Jadi ada best practice worldwide. Saya ngomong ini ke worldwide. Malah justru respon positifnya itu datang dari negara lain. Mereka pengen belajar, katanya. Mereka pengen belajar. Itu sampai setelah saya share itu, atasan saya masih menganggap remeh, hanya 5% katanya. This is nothing, only 5%. Nah setelah yang negara-negara lain itu pengen belajar gitu, akhirnya terbukalah gitu ya, mentalnya dia gitu, dan akhirnya willing untuk invest automation system yang harganya lumayan mahal. Nah, itu journey-nya begitu. Jadi kita sebagai entrepreneur ya harus persistence gitu ya. Jangan gampang patah semangat, jangan baperan. Nah, ini biasanya musuhnya entrepreneur itu baperan. Atasan kita nggak mau ngomong no gitu langsung nggak mau gitu langsung. Harus tahan mental.
Iya, sama-sama challenging ya Pak, entrepreneur juga walaupun let's say zero risk, tapi prosesnya itu nggak gampang lah ya Pak, terutama untuk Gak convincing gampang. Ya, banyak yang nentang. Apalagi tadi bener, kalau atasan kita yang langsung yang nentang itu berat. Itu sisi mental ya, di sisi Iya, mental iya. itu berat. Oke, butuh resilience dan agility lah ya Pak ya. Correct. Ya mindsetnya jadi yang harus dipupuk pertama kali. Positif Oke. mindset. Sekarang lagi rame positif mindset kan ya. Iya. Oke, Pak Hari, kalau gitu ini kita sebenarnya sudah over 10 menitan mungkin ya, tapi karena antusiasme teman-teman luar biasa, thank you very much Pak Hari for sharing the insights today to us. Hopefully bermanfaat buat teman-teman, bisa diimplement juga di pekerjaannya sehari-hari atau di kuliah, atau mungkin ada teman-teman yang terpikir jadi entrepreneur habis ini, bisa dieksplor lebih lanjut. Di Pak Hari juga sering consistently sharing ya Pak di LinkedIn mengenai entrepreneurship ini ya Pak ya. Iya. Oke. Ini hal yang simpel tapi jarang orang ini ya sampaikan soalnya. Iya betul Pak, jarang disampaikan secara terstruktur gitu ya Pak ya, bahwa ini tuh penting gitu dan bermanfaat buat semuanya. Oke, kalau gitu Pak Hari, thank you for your time, thank you juga buat teman-teman yang sudah join, Be Entrepreneurs Dreamers Kudu. Thank you teman-teman sudah join Thank you hari ini. semuanya. Selamat pagi. Pagi.